Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, belum semangat Bu ya. Semangat Pak, satu kali lagi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau semangat, kan anaknya ikut semangat juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, dan kita doakan pimpinan Pondok Pesantren El Alamiyah, yaitu sahabat saya Al-Mahbub Kyai Haji Ahmad Fulex Al-Bisri beserta istri Ibu Nyai, yang sama-sama juga kita hormati dan kita muliakan para guru-guru, para asatidah dan ustazat yang mengajar, mendidik, mengasuh putra putri Bapak Ibu sekalian di Pondok Pesantren El Alamiyah, dan juga yang saya cintai tentunya istri saya. Saya ajak sengaja Bu, biar bisa menyaksikan secara langsung Pondok Pesantren El Alamiyah, biar bisa belajar. Para bapak dan ibu wali santri yang insya Allah semuanya diberikan kesehatan yang sempurna. Amin Bu. Enggak mau sehat. Diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan keberkahan, rezekinya berlimpah, panjang umur, anak-anaknya menjadi soleh dan solehah, sukses dunia dan akhirat. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini saya berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan pondok yang bisa menyebabkan saya silaturahmi di sini. Beliau ini sama-sama berjuang dulu Bu di Kairo, Mesir, dan beliau adalah lulusan dari pesantren Dar El Qolam, dan kebetulan juga alhamdulillah anak saya 2 di sana. Anak saya 4 Bu. Yang pertama yang laki-laki, nah itu yang lagi motok, nah itu pernah ke Mesir, terus sekarang di UIN Yogyakarta. Yang kedua adiknya, karena ada 4, 1 laki, 4 perempuan, 3 perempuan. Adiknya perempuan dari Darul Qolam juga, sekarang sedang melanjutkan studinya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan yang ketiga masih di Darul Qolam. Yang keempat masih di Pondok Pesantren As-Suryaniyah. Jadi anak saya itu Bapak Ibu sekalian, 4-empatnya ini sejak SD mondoknya. Jadi 1 SD udah mondok. Ya, kalau Bapak Ibu mondokin anak baru SMP
air matanya udah nangis aja ya. Nah, gimana kalau anaknya apa? SD. Ya, jadi anak saya itu empatnya SD mondok sampai kelas 3 SMA atau kelas 3 aliyah. Alhamdulillah Bu ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, kalau anak kita masuk ke pondok pesantren jangan pakai ragu. Ya, Bapak Ibu sekalian jangan pakai ragu. Apalagi tadi Kiai Fulek udah jelasin sanad Bu. Sanad itu penting. Sanad itu Bu mata rantai. Ini Kiai Fulek gurunya siapa? Nyambung kemana tuh? Ya, kalau diurut-urut Bu, ilmu Kiai Fulek itu nyambung sampai ke Rasulullah. Karena guru-guru beliau ulama-ulama Al-Azhar yang sanadnya terus nyampe ke Rasulullah. Jadi nggak usah ragu. Dari segi sanad aja luar biasa. Ya. Kenapa kita jangan ragu Bapak Ibu sekalian ketika memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Di pondok pesantren Bapak Ibu sekalian itu super komplit. Kalau ibu diajak makan, mana restoran yang paling komplit, apalagi murah, apalagi gratis? Di mana Bu? Kalau ibu hadir kondangan ke gedung, ya kan kalau di gedung tuh menunya banyak. Jadi kalau anak kita di pondok pesantren komplit semua. Ibu bapak di rumah angkat tangan, gelar sejadah, berdoa. Ya, di sini sholatnya rapi, berjamaah, belajarnya terprogram. Tadi tuh Bu melihat jadwal yang disebutkan oleh Kiai Fulek Bu, Masya Allah, rapet Bu, rapet. Kalau ibarat anak kapan istirahatnya, kayaknya nggak ada istirahat itu Pak. Coba kalau di rumah. Jadi kegiatan anak di pondok itu rapat Bu, terprogram. Di pondok pesantren ngajinya tiap hari. Di rumah belum tentu. Di pondok pesantren qiyamul lail, sholat tahajud wajib Bu di sini. Masya Allah Bu, itu pekerjaan yang berat. Kita orang tua di rumah belum tentu seperti anak. Ya, makanya orang masuk ke pondok pesantren super komplit, udah nggak usah ragu-ragu. Tugas Bapak Ibu di rumah, gelar sejadah, doain, keluarkan kewajiban, beres dah. Kenapa Ibu sekalian kita tidak perlu ragu nih ke pondok pesantren? Satu, orang yang pahalanya terpanjang tuh Bu, amal ibadah terpanjang itu adalah cari ilmu. Itu ibadah terpanjang tuh. Makanya ada ucapan orang Arab bilang apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pokoknya yang namanya belajar dari ceprot lahir sampai masuk ke liang lahat. Tuh belajar tuh. Dan itu dihitung apa? Pahala. Pahala itu semua. Pahala untuk santrinya yang sedang mencari ilmu. Pahala juga untuk bapak ibunya. Jadi anak kita di pondok Bu, sedang cari ilmu, bapak ibunya di rumah yang mencari nafkah, itu dapat pahalanya ngalir, terus ngalir sepanjang dia masih belajar. Itu namanya pahala ibadah terpanjang tuh, orang belajar. Bahkan bukan hanya ibadah terpanjang Ibu sekalian. Ya. Ini apa Bu namanya Bu? Cuan. Ya. Ibu di sini saya tanya bapak-bapak. Per bulannya berapa duit di sini? Ini yang baru kan ya? Berapa duit Bu per bulan? 900. 580 600 ribu dah Bu ya. Murah apa mahal Bu?
banget apa kagak? Murah banget. Ya, murah banget itu, Bu. Dimana ada orang ngelola sekolahan 600.000 sebulan, Bu. Anak kita dikasih makan 3 kali. Dikasih makan 3 kali, belajarnya full time, diasuh, dididik, diajari. Murah, Bu. Anak saya di Darko, ini mas sekedar tandingan doang, Bu ya, biar ibu-ibu nih sama bapak-bapak ngeluarin segitu emang benar-benar kecil. 2.100.000 sebulan, Bu. 1 dibanding 3, Bu ya. Artinya Bapak Ibu sekalian apa? Di mana ada kata Rasulullah begini, Bu. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar, 1 rupiah yang kamu infakkan untuk kegiatan fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu, dan kamu infakkan 1 dinar fi raqabatin, untuk membebaskan budak. Wa dinarun intasaddaqta ala masakin, dan 1 dinar kamu sedekahkan untuk orang miskin, 1 dinar untuk kamu infakkan orang keluargamu. Mana tuh, Bu, yang lebih afdol tuh nilai pahalanya? Nih Ibu, jariah jalan, sedekah orang miskin jalan, sedekah fisabilillah buat masjid, buat orang di jalan. Ibu lakukan tuh. Buat anak yang di pondok, buat anak yang kita nafkahi, buat anak yang sedang belajar, kita keluarin bayarannya, biayanya. Lebih afdol mana tuh, Bu? Pak, kita sedekah di luaran sana. Kata Rasulullah, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika. Jadi nafkah untuk membiaya keluar, Pak, keluar biaya kita buat keluarga kita, buat anak kita, pahalanya jauh lebih besar daripada kita infak kepada orang miskin di luar sana. Ya. Bahkan kata Imam Nawawi apa? Orang yang menginfakkan, menafkahkan, Bu, hartanya buat keluarganya, buat anaknya, apalagi sedang belajar, itu lebih afdol daripada ibu bapak sedekah sunnah. Makanya kalau di sini besok dipintain uang biaya iuran bulanan, Bu ya, jangan pakai nunggak. Ya, kadang ada yang bayaran sampai 2 bulan belum bayar. Pokoknya belum jatuh tempo bayar. Belum jatuh tempo bayar. Kita ngebayangin, Bu, 600.000. Anak kita kalau kita nggak kasih bayarannya, makan apa dia? Kan tiap hari makan, tiap hari dimasak. Dan itu lebih besar nilai pahalanya daripada kita bersedekah sunnah biasa. Artinya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya ngebiayain buat anak saja, tetapi kita sudah mendapatkan pahala infak. Makanya dalam Al-Quran itu infak itu tidak terbatas. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, kata Allah. Orang yang berinfak itu baik dia dalam keadaan sarra, lagi banyak duit, berinfak silakan. Wad-dharra, lagi sempit, lagi susah, berinfak silakan. Maka kalau ditagih biaya iurannya 680.000, ya boleh ibu bapak lebihin. Kiai boleh, karena biaya anak saya 680.000, biarin saya mah infak sebulannya 1 juta. Karena nilai sedekah itu lebih besar pahalanya daripada apa tuh? Sedekah yang lain. Ada nggak wali murid begitu tuh? Biaya tagihannya 600.000, dia bayarnya berapa? Ada itu, ada kayak pulak begitu. Ya, mudah-mudahan yang depan saya begitu tuh. Ya, jadi besok Bapak Ibu nih di otak kita, di otak Bapak Ibu, catat, betul-betul catat. Saya ini berinfak, nilai pahalanya lebih besar daripada saya memerdekakan budak. Pahalanya lebih besar daripada saya ngasih sedekah sunnah di sana. Pahalanya lebih besar daripada saya memberikan infak buat fisabilillah.
itu buat anak. Makanya kalau buat anak belajar, Bapak Ibu sekalian ya, jangan pakai ditunda-tunda. Satu, anak Bu, kalau di asrama duitnya kurang ya, terus kitanya lambat ngasih Bu ya, yang kita khawatir apa? Takut dia nyolong Bu, nyolong, punya hak orang, duitnya nggak ada, akhirnya dia ngambil duit orang dah. Nah itu jangan sampai, nauzubillah. Kalau perlu, nak, uang kamu masih ada nggak? Masih ada Bi, 100 lagi, udah kasih tambahin buru-buru. Jangan sampai anak kita di asrama ambil hak orang karena bapak emaknya terlambat. Ya. Terus kalau ada anak kita, "Ma, Pak, ini suruh beli buku ini, alat ini, buru-buru." Karena itu adalah infak terbaik yang Rasulullah sudah ajarkan kepada kita. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Saya ngelihat, denger tadi Bu, Masya Allah, ini benar-benar paket komplit Bu di sini. Ya, tidak ragu-ragu. Kemudian yang kedua Ibu sekalian, kenapa orang itu memondokkan anaknya di pesantren? Karena di pesantren itu diberikan ilmu. Di mana kata Imam Ali, al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu yang akan menjaga kamu. Ya, ilmu yang akan melindungi anak kita. Jadi supaya anak kita Bu bebas dari siksa api neraka, anak kita bebas dari siksa kubur, anak kita bebas dari kemiskinan, anak kita bebas dari kebodohan, maka warisi anak kita ilmu. Orang yang diwarisi anaknya ilmu, dia pasti akan hidup dengan ilmunya. Kalau orang diwarisi harta, segunung hartanya, nggak punya ilmu, habis nggak? Bures, kalau kata orang Betawi Bu, bures, habis. Maka anak kita ini kita lagi warisi ilmu Bu. Maka Nabi itu Bu, Nabi itu tidak pernah mewarisi keluarganya, wala dinar, wala dirham, nggak ada yang bentuknya harta. Jadi Nabi itu mewarisi keluarganya, anaknya, warisan ilmu. Karena dengan ilmu, ketika mereka punya, udah dilindungi tuh dengan ilmunya. Dan di sini komplit Bu. Ilmu dunia ada, ilmu akhirat apalagi. Ya, bahkan di sini Bu, yang spektakuler itu anak kita bisa nulis Bu. Pernah masuk ke salah satu berita stasiun TV. Pesantren ini pernah diliput bahwa santri-santrinya diwajibkan menulis. Saya punya guru pesan begini. Guru saya tuh Bu pengen banget punya santrinya punya 2 keahlian. Satu, ahli alkitabah, nulis. Yang kedua, ahli al-khutobah, pinter ceramah. Karena orang jarang Bu bisa nulis, bisa ceramah. Ya, bisa ceramah, bisa nulis, jarang. Kalau ada, wah, itu yang luar biasa. Di sini diajarin Bu. Ada namanya muhadharah, 3 bahasa. Muhadharah itu adalah belajar berbicara, berpidato, berceramah. Dan di sini juga diajarin apa? Menulis. Jadi 2 keinginan guru saya Bu, ini dia ada di pondok pesantren ini. Ya, karena orang itu Bu, saya katakan tadi jarang bisa nulis, bisa apa? Ceramah. Ya, maka insya Allah Bu. Yang kedua Ibu sekalian, nulis itu, buku itu adalah warisan yang abadi. Walaupun si penulisnya udah mati. Ya, abadi dia. Dan pahalanya ngalir. Kalau dibaca, diamalkan oleh orang-orang yang baca. Seperti siapa Bapak Ibu sekalian? Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i Bapak Ibu meninggal di usia yang masih muda, 56 tahun. Masih muda, ya, masih produktif. Sampai detik ini Bu, nama Imam Syafi'i masih berkumandangkan di semua pesantren. Kitab-kitabnya masih dipakai, ilmunya masih mengalir, pahalanya tuh Bu numpuk. Maka kita
Kalau anak kita ilmunya ada, ilmunya banyak, terus kita mati Bu ya, maka itu yang akan menjadi pahala ngalir buat kita di alam kubur. Ini semuanya mati nggak? Mati nggak Bu? Pasti ya. Dan mati itu nggak ada yang tahu, bisa jadi besok. Kalau anak kita udah siap Bu, ilmu agamanya siap, baca Qurannya bagus, sholatnya bagus, kita mati, jasad kita dibujurkan di rumah kita, anak kita bukan hanya nangis, tetapi mulutnya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran berkat didikan di pesantren. Jangan sampai na'udzubillah Bu ya, kita mati, anak kita cuma bisa nangis doang, nggak ada ayat Al-Quran yang dibaca. Nah kalau di sini maka dia akan bisa menjadi shadaqatun jariyah, ilmu yang terus mengalir buat orang tuanya yang ada di alam kubur. Itulah yang saya bilang tadi, jangan pakai ragu ya, jangan pakai hitung-hitungan. Kalau perlu yang udah dibiayain saya tambahin nih Kiai, saya tambahin ya, karena itu adalah salah satu infak terbaik kita untuk anak kita. Yang ketiga, kenapa kita tidak perlu ragu Bu, anak kita masuk pesantren? Di pesantren itu Bu, Bapak Ibu sekalian, adalah dicetak moral bangsa, anak bangsa yang berakhlak. Ini di sini nih, di pesantren. Kalau di luaran sana Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu. Sekolah A, sekolah B, tawuran. Kalau pesantren nggak ada anak pesantren yang apa tuh? Tawuran. Jalan aja Bu, jalan nunduk tuh anak. Ya, salaman, tangan gurunya dicium bolak-balik, berkata-kata baik. Karena akhlak itu paling baik Ibu sekalian. Nabi aja diutus ke dunia liutammima makarimal akhlak. Tugasnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Untuk mendapatkan akhlak ya di sini. Makanya dalam kitab Ta'lim ada dijelasin begini Bapak Ibu sekalian nih. Diceritain. Ini 2 cerita saya kasih. Cerita yang pertama umpamanya begini, contohnya nih. Saya punya anak. Saya titipin nih, Kiai Pulek, anak saya titipin. Saya punya sekolah Bu, saya punya pesantren, tapi tetap anak saya titipin. Ini dicerita dalam kitab Ta'lim Bu ya. Jadi ada orang ulama, dia juga ulama besar, kemudian dia menyekolahkan anaknya ke Imam Asmu'i namanya dalam kitab itu. Ini ceritanya, ilustrasinya saya titip anak saya di Kiai Pulek. Satu ketika Bu, saya jenguk anak saya yang di sini. Ternyata anak saya Bapak Ibu sekalian disuruh nguduin kaki gurunya sama ngucurin air. Ini gayung dikucurin, gurunya wudhu, kakinya dibasuh. Saya protes. Pak Kiai Pulek, anak saya taruh di sini untuk kamu ajarkan ilmu, bukan untuk disuruh ngabdi sama kamu, ngurusin kamu berwudu. Protes kita Bu ya, sebagai orang tua. Apa jawabnya tuh Kiai Pulek? Justru ini bagian daripada akhlak. Jadi kalau besok Bapak Ibu anaknya disuruh nyapu, suruh ngepel, suruh bersih-bersih ini, biarin. Orang itu Bapak Ibu dapat ilmu dari gurunya, nggak hanya modal belajar doang, tapi dia lebih banyak khidmatnya, ilmu itu turun. Bapak Ibu tahu nggak orang ahli sastra nahu namanya Imam Sibawahi? Ya, Imam Sibawahi ini Bu, dulu dia ya bukan frustasi apa nyerak ya. Belajar nahu itu berat belajar nahu. Ini anak-anak nih kalau belajar nahu berat ya. Akhirnya dia apa? Karena kalau belajar nggak masuk Bu ya berat. Nahu kan kayak matematik Bu, ilmu pasti. Akhirnya apa Bu? Dia berkhidmat aja dah, bersihin kamar mandi gurunya,
sepitengnya dibersihin, nyapu buat gurunya ibu ya. Akhirnya apa bu? Ilmu gurunya turun ke Imam Sibawahi. Imam Sibawahi lebih terkenal daripada gurunya. Nih anak-anak besok. Ya, Kiai Pulek sudah terkenal. Tapi kalau kamu pengen lebih terkenal dari Kiai Pulek, banyakin khidmatnya. Banyakin khidmatnya. Ya. Jadi jangan pernah ragu-ragu. Disuruh apa aja sama guru, iya. Ya, nggak mungkin guru itu nyuruh yang maksiat, Bu. Nggak mungkin. Kecuali memang ada beberapa pesantren yang menjadi apa, Bu? Ya, cerita-cerita begitu. Tapi kalau Kiai Pulek, insya Allah banyak. Jadi disuruh nyapu, bersih-bersih. Disitulah ilmu turun tuh, ilmu gurunya. Makanya jangan pernah apa? Jangan pernah sungkan-sungkan, males-males ya. Kan kalau di luar sana enak banget ya jadi guru. Kita sekolah udah bayar, anak gua disuruh nyapu kelas. Karena ada tugas piketnya, ada OB-nya, disuruh nimba air. Nah itulah ilmu jadi nggak turun tuh begitu. Karena dia tidak punya apa tuh? Khidmat, melayani guru. Cerita yang kedua, ini penting banget nih, Bapak Ibu sekalian ya. Biar anak itu dapat ilmu, ilmunya manfaat. Apa Bu? Jangan pernah kasih nafkah tadi, biaya anak sekolah, itu ada 1 butir kek, 1 rupiah kek yang tidak halal. Karena kalau ada yang tidak halal, itu yang akan menyebabkan anak sulit dapat ilmu manfaat. Ini diceritain Bu dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim Bu. Jadi ini bapaknya seorang ahli sufi Bu, zuhud. Ya, beliau itu sudah mengekat dirinya nggak mau makan makanan yang dari pasar, termasuk roti dari pasar nggak mau Bu. Ya, karena itu kata dia kurang begitu bersih. Satu ketika Bu, dia datang jenguk anaknya masuk ke kamar. Ternyata di kamar anaknya ada roti yang dari pasar. Kata bapaknya, wahai Pulan, ini roti siapa? Roti siapa ini? Kamu kan sudah tahu kalau bapak sudah melarang kamu makan makanan dari pasar. Kenapa ada roti di kamar kamu? Kata anaknya, ayah, ini bukan roti saya. Ini roti teman saya dititipin ke kamar saya. Begitu. Apa kata bapaknya? Kalau kamu sudah tahu orangnya anti yang begitu, nggak mungkin teman kamu akan menitipkan barang yang kayak gitu di kamar kamu. Begitu. Makanya Bapak Ibu sekali kita PR. Pahamnya begini Bu. Saya ini alhamdulillah ya, saya kagak ngerokok dari masih ya belia sampai hari ini. Umpamanya saya larang tuh anak saya ngerokok, anak saya kagak ngerokok. Pas saya ke pondoknya Bu, ternyata di kamarnya ada puntungan rokok. Kan saya marah, kamu ngerokok ya? Gitu kan kata kita kan? Enggak ya, itu bukan saya yang ngerokok, itu rokok teman saya. Nggak mungkin, kalau kamu kagak ngerokok, nggak mungkin ada puntungan rokok di kamar kamu. Begitu istilahnya. Ya, nah ini buat kita hati-hati. Ya, ketika kita membiayai anak, jangan sampai ada yang urusan apa yang tidak halal. Itu yang membuat anak berat untuk mendapatkan apa tuh? Ilmu yang bermanfaat. Yang keempat, pesantren itu Bapak Ibu sekalian tempatnya liyatafaqahu fiddin, untuk memahami, mendapatkan ajaran agama ini pesantren. Maka wajib pesantren itu diajarin agama Islam. Dan ini dalilnya surah At-Taubah ayat 22. Jadi kalau kita pengen dapat agama dengan sempurna Bu ya, datanglah ke pesantren. Makanya ada satu ayat begini mengatakan, as-sholatu imaduddin, salat itu tiang agama, faman aqamah aqamaddin, siapa orang yang menegakkan agama, maka agama itu menjadi tegak. Waman hadamaddin, siapa orang yang menghancurkan agama, maka dialah menghancurkan agama dengan meninggalkan itu.
Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan apa Bu agama itu menjadi tegak? Dengan sholat. Maka disinilah tempatnya liyatafaqahu fiddin. Ya, jadi kalau anak kita ahli sholat Bu ya, ahli sholat, sholatnya bagus ya di sini. Ya Bapak Ibu sekalian tahu kan? Kenalkan yang namanya Ustazah Halimah Idrus. Kenal Bu? Ya. Beliau pesan apa? Jangan pernah tinggalkan anak-anak kita sholat. Kalau anak sholatnya benar, pasti aktivitasnya benar. Kalau aktivitasnya benar, maka anak itu matinya benar. Kalau dia matinya benar, ya kan, hidupnya benar, dia akan berada bersama orang yang paling benar, yaitu Rasulullah di dalam surga. Jadi kalau kita pengen masuk surga, salah satunya kuncinya di sholat. Dan di sholat di sini diajarkan. Ya. Yang berikutnya Bu, kenapa kita harus tidak ragu-ragu anak kita masuk ke pesantren? Karena pesantren itu iqamatud din. Kalau tadi lihat tafaqahu fiddin, mendalami agama, di pesantren itu iqamatud din, Bu. Yaitu menegakkan agama. Agama itu bisa tegak, bisa berdiri, Islam itu tetap ada di negara kita, di kampung kita, kalau anak kita ngerti agama. Makanya kenapa Kiai Pulex keluar dari Darko bangun pesantren. Setiap anak yang di pesantren misinya atuh Bapak Ibu sekalian, liunziru qaumahum idza raja'u. Kalau udah pulang dari pesantren tuh bangun pesantren lagi, kasih ilmu, sebarin ilmu kepada rakyat dan masyarakat di sekitar. Jadi tugasnya gitu. Nah, kayak kita doain tadi ya, anak-anak Bapak Ibu nanti kalau keluar dari sini, bismillah, Bapak Ibu sudah siapin. Kamu kenapa nak? Saya taruh pesantren nih, sudah saya beliin lahan 1 hektar. Kamu bangun masjid, kamu bangun madrasah. Bapak lebih bangga, lebih senang karena Bapak nanti kalau mati ada pahala yang ngalir. Karena tugasnya kata Allah, liunziru qaumahum idza raja'u. Nah, udah azan Bu ya. Satu lagi terakhir Bu. Nah, udah azan ya. Ini buat kita semua Bu, buat kita nih, saya termasuk. Anak-anak saya juga masih pada belajar. Dan ini sering banget saya sampaikan sama istri saya Bu. Ya. Jangan pernah lelah Bu. Gelar sejadah, sujud, angkat tangan, berdoa, terutama ibunya nih. Ya, doa ibu buat anak 3 kali lipat lebih cepat dikabul Allah. Ibu mau minta apa, anaknya mau jadi apa, tiap hari Bu sujud doain. Bahkan saya punya guru Bu, ya, beliau punya anak 4, perempuan 1, laki 3. 4-empatnya Bu punya pondok pesantren tahfiz di Bekasi dan Karawang, dan sudah menelurkan hufaz banyak. Ketika saya ketemu sama ibunya nih, ibunya waktu itu udah sepuh Bu, saya panggilnya Umi. Mi, apa sih Mi rahasianya punya anak ini 4-empatnya Bu, nggak ada yang gabung. Kenal gabung Bu? Nggak ada yang apa sih, boncos ya, apa sih bahasa Sundanya kalau gabung? Karena saya nggak bisa Sunda. Nggak ada yang gagal Bu, berhasil semua Bu. Punya pondok pesantren. Ibu kalau ke Bekasi nyari pesantren Quran, di salah satu di sana itu tempatnya. Apa saya bilang Mi rahasianya? 1, kata beliau nih, 1, jangan pernah tinggalin anak, doain. Jadi Bu, 1 anak 1 Fatihah. Ya, Al-Fatihata lin najah wassalamah wal barakah. Ya Allah, dengan Fatihah ini anak saya biar sukses, biar selamat, biar berkah. Ya, bijahi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi barakatil Quran Al-Fatihah. 1 Fatihah 1 anak. Kalau ibu punya anak 4, berarti baca Fatihah 4 kali untuk 1 anak. Jangan pernah tinggal. Peran bapak, peran ibu sama. Ya, kalau kita pengen punya anak apa tuh? Berhasil.
Ya, kita sama-sama punya tugas ini, Bu. Ya. Yang kedua nih, kata beliau apa? Saya Ustadz, kata si Umi itu, kalau duha, saya alhamdulillah duhanya 12 rakaat. Nah, Ibu kalau di rumah duhanya berapa rakaat, Bu? Hah? 2, alhamdulillah ya. Beliau duhanya berapa, Bu? 12. Karena ada riwayat begini, Bu. Ada ini kalau saya jelasin panjang lagi. Ada begini. Man sholaita duha apa? Sitan. Man sholaita duha sitan nih. Ini langsung saya 6-nya, Bu ya. Karena dia dua-dua tuh ada keutamaannya, 2 rakaat ini, 2 rakaat ini, 2 rakaat ini gitu, Bu. Jadi siapa orang yang duhanya 6, Bu, kutibta minal faizin. Orang itu dicatat sebagai orang sukses. Dia ada 2, kalau 2 begini, kalau 3, kalau 4 begini, kalau 6 begini, 8 begini, Bu. Ya, minimal kita duhanya 8, Bu, 8. Ya, 8. Biar anak-anak kita sukses. Yang ketiga, Ibu, yang ketiga kata beliau, saya itu Ustadz kalau ke pondok nih jenguk anak, saya berumah masak banyak tuh. Entar teman-temannya, sini Neng, tong makan bareng, sini tong makan bareng-bareng. Jadi ketika kita ke pondok itu jangan cuma ngasih bekal buat anaknya doang. Ajak tuh teman-temannya yang lain. Memberikan orang lain, santri lain bahagia, Bu, seneng. Apalagi kadang ada orang tuanya kagak pernah datang-datang. Itu dia masa gembira. Dan itu nggak akan pernah dilupakan oleh santri itu. Ya Allah, uminya ini baik, kalau datang ke pondok baik. Dia punya usaha kerupuk, dibawa kerupuknya. Dia punya usaha roti, dibawa rotinya. Dia punya buah-buah, dibawa buah-buahannya. Karena yang makan buah santri-santri orang sedang menuntut ilmu, Bu. Itu infaknya luar biasa. Ya, maka dia bisa menelurkan apa? Para hufaz, Bu, anaknya hafiz semua. Jadi ini tugas kita bersama. Dan yang keempat, Bu, ya ini wirid beliau. Itu beliau kalau habis sholat subuh baca Fatihah buat anak satu, masing-masing satu, dilanjutin dengan surah Al-Insyirah, Bu, Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wiz, sampai habis 9 kali. Nah, Ibu kalau pengen penasaran tuh yang baru saya ceritain, Ibu tinggal buka aja di TikTok saya. Ya, nama TikToknya KBIHUWAC. Nah, di situ ada tuh. Ya, orangnya yang mengijazahkan saya. Kita baca setiap habis subuh 9 kali surah Al-Insyirah. Ya, Al-Insyirah itu kan ada ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Tadi kayak Polek cerita banyak tentang awal-awal pembangunan, rasanya sulit, berat, Bu. Karena Allah sudah janji, inna ma'al usri yusra. Orang pengen sukses itu kudu perih, kudu lelah, kudu capek. Makanya kalau bapak ibu pengen anaknya susah, kita kudu lelah, Bu. Lelah bangun malam, lelah tiap habis sholat kirimin Fatihah buat anak. Lelah, Bu. Satu lagi nih, Bu, beliau nih, si Umi tadi, beliau tuh selalu mempuasakan hari lahir anaknya. Jadi anak kita itu lahir hari apa? Itu kita puasain. Kalau anaknya 4, lahirnya beda-beda, ya tiap hari puasa. Buat siapa? Buat anak saya yang sedang berjuang belajar di pondok. Ini, Bu, anak pertama nih, si Umi ini juara tahfiz Quran di Mekah, Bu. Namanya Kyai Syamsuri, punya pondok pesantren di Karawang. Beliau berangkat 1 bulan. Berangkat ke Mekah tuh 1 bulan. Ya, untuk meliput lomba. Emaknya di rumah tiap hari puasa selama dia belum berjuang, belum selesai. Emang boleh Bapak Ibu sekalian puasa di hari lahir anak? Boleh. Wong Nabi juga sama. Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu ini kalau hari Senin puasa? Kata Nabi apa? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Jadi aku peringati hari kelahiranku dengan berpuasa. Ya, Ibu mau saya tanya,
Mau ngasih infak tiap bulan 1 juta ke sini apa mau puasain aja? Nah, sama-sama pahala tuh. Ya. Kan orang kalau berbicara duit kan rada-rada pelit ya. Bicara duit ya. Kalau bukan duit mah nggak pelit ya. Maka puasain tuh anak. Kalau pengen sukses, ini saya selalu mesen sama istri saya begitu, Bu. Istri saya, sekarang kamu lelah nggak apa-apa buat perjuangan anak. Kadang mah udah begitu gak, Bu? Udah begitu. Masih kadang-kadang disuruh sholatnya susah ya. Masih kadang-kadang yang namanya anak-anak muda sekarang, Bu ya. Terutama musuh terbesar kita, Bu, yaitu gadget. Gadget. Kalau anak kita di sini, Bu ya, aman, Bu, aman. Ya. Saya juga begitu, makanya anaknya pondok semua. Kalau pulang kita udah ngomel. Lu tiap hari yang dipegang apa? HP. Bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Sholat apa terbang? Gara-gara apa? HP. Oh, di sini aman, Bu, aman. HP itu, Bapak Ibu sekalian, musuh terbesar kita. Ketika kita anak-anak di rumah. Jam 2, jam 1, jam 3 pagi, Pak, anak kita belum tidur, masih pegang apa? HP. Nauzubillah, Bu, nauzubillah. Nah, itu makanya peran Bapak dan Ibu kita semua, Bu ya, terutama ibunya nih, ibunya itu peran gelar sejadah, angkat tangan, berdoa kepada Allah, itu akan membuka tabir-tabir yang susah, yang sulit. Saya dulu, Bu, waktu mau belajar ke Mesir, guru saya itu kayak orang tua saya. Karena saya itu, Bu, yatim dari sejak usia saya 5 tahun. Saya yatim, udah nggak punya bapak. Sekolahnya dari SD sampai aliyah itu gratis karena yatim. Ya. Kemudian ketika lulus kelas 3 aliyah, kata guru saya, udah Nur, ente lanjutin aja ke Mesir. Saya bilang, guru, saya nggak punya duit, kan ibu saya single parent, Bu ya. Kalau di sini apa? Janda. Ya. Dari mana biayanya buat sekolah ke luar negeri? Kata beliau apa? Orang belajar itu rezekinya udah diatur nung sama Allah gitu. Entar di sono ente tinggalin ibu ente di kampung, di sono entar ente akan dapetin ibu-ibu yang lebih sayang dari ibu ente di kampung. Di sono entar ente dapat rezeki banyak. Yakin ente itu, yakin. Itu pesannya, Bu. Berangkat saya. Tuh ketemu Kiai Pulek itu di Mesir. Pas nyampe di sana, Bu, alhamdulillah. Tuan rumah yang rumahnya saya kos, saya dibawa, tuan rumah saya di atas gitu. Bener-bener sayangnya luar biasa. Kalau makanan ada apa, dipanggil, Nur, sini makan bareng. Tanya Kiai Pulek, bulan Ramadan, Bu, buka puasa di rumah beliau. Bener-bener luar biasa. Dapat beasiswa, Bu. Waktu itu ada Ijmi ngasih sebulan $100. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini yang perlu kita yakini, bahwa selama anak belajar, rezeki selama kita masih mau mencari, insya Allah Allah bukain. Saya punya teman, Bu, berangkat bareng dulu pakai Pulek begini. Bapaknya tukang ayam. Di sini ada nggak yang tukang ayam? Dia jualan ayam, dibawa ke pasar. Ya, pagi bawa ke pasar, nanti di pasar habis tuh. Pagi jam 6 habis subuh, Bu, dia bawa tuh sekeronjok ayamnya ke pasar. Jam 6, jam 7 gures, habis laku. Anak-anak sedang belajar. 2 tahun kata anaknya di Mesir, Mbak, udah jangan kirimin saya duit, alhamdulillah saya udah dapat duit. Ya, saya kesian sama Baba nyari duit, udah tua ke pasar bawa ayam. Di stop tuh, Bu, sama anaknya. Bagus nggak tuh, Bu, anak begitu, Bu? Bagus, ya. Tapi apa yang dirasakan bapaknya, Bu? Jual ayam, Bu, dari jam 6 sampai jam 11 nggak ada yang beli. Nggak laku. Karena rezeki anaknya diapain tadi? Di stop. Ya. Maka insya Allah, ibu-ibu sekalian ya, anaknya di sini jangan ragu-ragu, rezekinya pasti mengalir. Yang penting terus berdoa, setiap sujud, Bu, sujud berdoa. Berdoa biar doain anak. Tiap habis subuh kirimin 1 anak 1 Fatihah.
Kalau bapak ibu masih kuat, tiap anak kelahiran nanti puasai, biar rezekinya lancar, anaknya juga soleh dan solehah. Yang belajar juga nih bu, futuhat dibukain kecerdasannya, ngapal Qurannya gampang, belajar yang dicari pelajarannya gampang, nyangkep bu, nyangkep di dalam. Makanya saya kalau ngajar di sekolah itu saya pesan anak saya, anak-anak santri. Nih, ini juga tips juga nih, Bapak Ibu sekalian, anak-anak santri ya. Supaya ilmunya nyangket Pak, nyangket nih yang kita cari, nempel dan nggak pernah lupa. Nih anak-anak ya, kalau belajar usahakan satu, berwudu. Selalu berwudu. Ya, batal wudu lagi, batal wudu lagi. Dan itu tertulis di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Yang kedua, kalau belajar usahain menghadap kiblat. Ya, usahain begitu. Itu dua tuh yang diajarkan dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Berwudu, ketika belajar berwudu. Kenapa? Al-ilmu nurun wal wudu'u nurun. Ilmu itu cahaya, wudu itu cahaya. Ketika cahaya wudu dengan cahaya ilmu nemplok bareng ketemu, Bapak Ibu sekalian, cuma melekat yang ada. Ya, dah itu aja dah. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Yang pertama niatin buat Keifulex, istri, anak-anaknya, keluarganya sehat walafiat, biar bisa terus membina putra putri Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Fatihah ini kita niatin biar pondok pesantren Al Alamiyah ini menjadi pondok pesantren yang banyak rezekinya, banyak ilmunya, santrinya juga banyak, ya, berkah, munzalan mubarakan, Allah turunin keberkahan bu ya. Dan yang ketiga buat kita semua, selaku orang tua, biar Allah gampangin bu ya, gampangin. Maka ketika sholat bu, baca doanya Pak, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, yang berkah, yang gampang, begitu bu, yang gampang. Mintanya ada yang gampang, karena ada rezeki yang susah dicari. Minta sama Allah seperti itu. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.